Nova, apa isi pidato Biden? Apakah sudah mengklaim kemenangan saat ini? Ya, Radi dan saudara, sempat ada tersiar kabar bahwa ini akan menjadi semacam pidato kemenangan. Mengapa demikian? Karena memasuki hari keempat penghitungan, ada perkembangan yang cukup mengejutkan, meskipun mengejutkan secara positif bagi kubu Biden. Yaitu pada dini hari tiba-tiba penghitungan suara di dua negara bagian kunci, Pennsylvania, yang merupakan negara bagian kelahiran Joe Biden, yang juga sedang diperebutkannya juga karena suara elektoralnya yang cukup tinggi, dan juga Georgia, tiba-tiba perolehan suaranya mengunggulkan Biden, dan Biden berhasil menyalip sementara Presiden Donald Trump di sana, berhasil menyalip setidaknya sementara ini dalam penghitungan sementara ini. Dan menariknya untuk Georgia ini adalah negara bagian yang merupakan kantong dukungan bagi Partai Republik yang belum pernah memihak pada capres Partai Demokrat sejak Pilpres 1992 yang akhirnya dimenangkan oleh Bill Clinton dari Partai Demokrat. Dua perkembangan ini membawa angin segar terhadap tim ses Joe Biden, sehingga sempat memunculkan kabar bahwa sudah akan bisa diproyeksikan hasil pemenang Pilpres AS tahun ini. Setelah berhari-hari sebelumnya, perhatian tertuju pada negara bagian Nevada dan juga Arizona, yang bila kedua-duanya memihak pada Joe Biden, maka Joe Biden memiliki cukup suara, 270 suara elektoral untuk memenangkan Pilpres. Hingga saat ini kami memproyeksikan Joe Biden mengantongi 253 suara elektoral, sementara petahana Donald Trump dari Partai Republik mengantongi 214 suara. Jadi itu ternyata tadinya sempat diperkirakan mungkin akan bisa diproyeksikan hari ini, tapi ternyata tidak, sehingga Joe Biden kembali meminta pendukungnya untuk sabar menanti penghitungan, dan ia tetap yakin bahwa begitu penghitungan selesai, maka ia akan bisa memenangkan Pilpres. Dan sekaligus ia juga meminta rakyat Amerika untuk bersatu dan bertekad atau berjanji bahwa begitu ia terpilih, ia akan berjuang untuk mereka yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya, Radhi. Ya, menarik sekali bahwa Georgia seperti yang Anda katakan tadi sejak 1992 selalu dimenangi Partai Republik, namun saat ini Demokrat mengungguli melalui Joe Biden di sana. Lalu Nova, apakah Donald Trump juga memberikan pernyataan persnya dalam waktu dekat ini? Ya, menarik sekali bahwa di saat Joe Biden sedikit rutin untuk memberikan pernyataan kepada media dan juga kepada para pendukungnya. Presiden Trump sejak Pilpres baru memberikan pernyataan pers dua kali secara langsung ya, dengan jumpa pers. Yang pertama adalah pada dini hari setelah Pilpres, saat ia pertama mengungkapkan tuduhannya bahwa ada kecurangan dan mestinya penghitungan suara dihentikan sekarang juga, dan ia sebenarnya memenangkan Pilpres, dan suara yang masuk selanjutnya adalah meragukan. Itu dilakukan pada Rabu dini hari setelah Pilpres, dan lalu sehari setelah itu tidak ada jumpa pers sama sekali, hanya ada cuitan-cuitan yang kemudian diberi peringatan oleh Twitter bahwa ini perlu dipelajari lebih lanjut karena bisa menyesatkan. Lalu pada hari Kamis, ia kembali memberikan pernyataan pers, kembali menuduh bahwa terjadi kecurangan. Lalu banyak media di Amerika tidak menayangkan secara lengkap pidato tersebut karena dianggap terlalu banyak misinformasinya. Dan hari Jumat waktu Amerika Serikat, Presiden Trump tidak memberikan pernyataan pers secara langsung, tapi memberikan pernyataan tertulis. Dan pernyataan tertulis ini lebih lunak dan intinya adalah meminta transparansi dalam hal penghitungan suara. Dan pernyataan pers ini meskipun lebih lunak disertai dengan tekadnya untuk menggugat apa yang disebutnya sebagai ketidakadilan atau kecurangan atau kemungkinan manipulasi di pengadilan. Sejumlah gugatan ini antara lain bisa dibagi dua. Satu, untuk meminta penghitungan suara ulang bila selisih suara tipis. Lalu juga untuk menghentikan penghitungan suara yang sedang berlangsung bila dia menuduh bahwa suara yang masuk kemudian
adalah suara curang atau suara ilegal dalam istilahnya. Padahal kenyataannya memang sejumlah surat suara yang baru masuk ini adalah surat suara yang diberikan secara awal termasuk lewat pos yang baru dihitung sekarang termasuk di negara bagian seperti Pennsylvania yang memang perundangan setempat hanya memungkinkan penghitungan suara dilakukan pada hari H, mulai hari H pada tanggal 3 November kemarin. Nah inilah sejumlah perkembangan atau respons dari kubu Trump yang kalau dilihat detailnya ini seperti di Pennsylvania juga misalnya gugatannya untuk menghentikan penghitungan suara karena menurutnya saksi dari Partai Republik tidak dibolehkan untuk mendekati meja penghitungan dan karena pembatasan COVID mereka dibatasi 3 meter, mereka meminta 2 meter. Jadi detail-detail seperti itu yang sedang menjadi bahan gugatan Presiden Trump terhadap sejumlah negara bagian yang tengah melakukan penghitungan. Dan sejumlah gugatan ini telah ditolak pengadilan karena kurang bukti. Dan kita lihat nanti, tapi yang pasti Presiden Trump untuk sementara ini menyatakan akan melawan lewat hukum tuduhan kecurangan meskipun tidak ada di lapangan bukti apa memang terjadi kecurangan tersebut, Radi. Ya, Nova, saya konfirmasi sedikit. Jadi artinya cukup lamanya penghitungan suara ini, apakah benar karena ada pemilihan lewat pos tadi atau seperti apa? Ya, pemilihan lewat pos ini memang membludak ya karena adanya pandemi COVID. Oke. Orang ingin memilih secara aman dan nyaman. Tapi juga pemilihan lewat pos ini membawa kompleksitasnya sendiri. Selain negara bagian yang hanya bisa mulai menghitung, mulai memproses pada hari H, juga ada hal-hal kecil, remeh, kecil tapi penting mungkin ya. Seperti bila surat suara masuk lewat pos, harus dicocokkan dulu tanda tangannya, apakah sesuai dengan tanda tangan dalam daftar pemilih di negara bagian tersebut. Lalu ada beberapa proses verifikasi lain lagi, sehingga memerlukan waktu untuk memprosesnya. Dan tidak semua negara bagian siap untuk memproses itu. Kita lihat Florida misalnya. Negara bagian tersebut juga mengalami lonjakan jumlah pemilih awal karena COVID, tapi negara bagian tersebut relatif lebih mudah untuk memproses. Dan memang perundangan setempat memungkinkan untuk memproses, menghitung, mensortir, mentabulasi surat suara begitu masuk. Tidak harus menunggu hari H. Karena itu kita menunggu intinya 5 negara bagian, selain Alaska juga belum selesai, adalah North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Nevada, dan Arizona. Baik. Dan kemungkinannya North Carolina baru minggu depan, sementara mungkin pekan ini bisa Georgia, Pennsylvania, Arizona, mungkin juga Nevada, dan tentunya akan kami laporkan kepada Anda begitu bisa diproyeksikan pemenang masing-masing negara bagian ini. Dan bila itu terjadi, bila begitu terjadi sertifikasi, apakah memang terjadi gugatan dari pihak Trump, Radi? Baik, terima kasih Nova Purwadi melaporkan langsung dari Washington DC terkait perkembangan pemilu presiden di Amerika Serikat.